ghosting mulu. Di-ghosting mulu? Iya, di ghosting mulu. Paduan suaranya online gitu Kalau satu-satu. paduan suara tuh online. Nah, ikut banyak kegiatan organisasi di kampus itu mempengaruhi nggak sih ke pembelajaran kamu ini? Tesnya itu di UI loh. Saya pertama kali ke UI itu sendiri dari sekolah ini. Masih berteman ya sama mantan, nggak apa-apa ya. Oh iya, pernah tuh kayak di prank. Kalau sekarang biasanya di prank ya kan. Itu tuh sekolah tinggi untuk IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di 107,3 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk. Masih sama Feriansah. Hari ini kita udah ditemanin oleh kakak alumni yang kebetulan hari ini warna alma maternya biru sama gitu. Iya, sama. Nah, kebetulan hari ini kita lagi ada acara Alumni Day, jadi semua alumni berada di sekolah untuk bersilaturahmi gitu ya. Nah, kali ini kita udah ada Cindy yang akan kita tanya-tanya mengenai kegiatannya di kampus gitu ya. Silakan Cindy untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Melistiana, bisa dipanggil Cindy kalau nggak Maya. Saya alumni Semaruk angkatan 8 tahun 2019. Tahun 2019, jadi masih muda. Nah, ini tuh alamatnya sama ini. Iya, tapi kita beda. Tapi ini kita beda kampus loh. Beda Ya, kampus sombong. ya. Jangan sombong ya. Saya sekolah tinggi. Saya juga sekolah tinggi Sekolah kok. tinggi, tapi Muhammadiyah Jakarta. Muhammadiyah sekolah. Stibik Muhammadiyah Jakarta lebih Apa sih STIMIK Muhammadiyah itu? Jurusannya apa sih? Sebenarnya itu tuh sekolah tinggi bentuk IT, kayak dari jurusan itu tuh ada sistem informasi sama teknik informatika. Oh, lebih ke jurusan komputer gitu Iya. ya. Namanya sekolah tinggi apa tadi? STIMIK Muhammadiyah Jakarta. STIMIK ya, sekolah tinggi ilmu komputer pastinya ya. Iya. Nah, sebelum berbincang-bincang ke kegiatannya di kampus, cerita dulu dong. Dulu tuh kegiatan di sekolah tuh ngapain aja? Ya, saya di sekolah terbilang aktif juga, dan saya ikut OSIS, terus ikut eskul juga pramuka. Sempet ikut English Club, apa sih, kayak English Club gitu loh, kayak belajar bahasa Inggris, sama ikut taekwondo. Taekwondo? Iya, taekwondo, tapi itu cuma sebentar doang. Nah, ada pengalaman yang sampai sekarang berkesan banget gak sih sewaktu masih sekolah di sini? Oh iya, pernah tuh kayak di prank. Kalau sekarang biasanya di prank ya kan? Di prank. Dibilangnya tuh kayak pelatihan 2 hari atau kalau salah 2 hari, nggak tahu deh, saya lupa lagi. 2 hari, ternyata itu tuh bukan pelatihan, ternyata itu tuh lomba duta genre sekabupaten Bogor. Terus saya sama partner saya itu kayak gimana ya, belum ada persiapan gitu lah. Ya, belum ada persiapan, terus kayak di sana kayak orang bego, kayak cengak-cengok atau apaan sih apa. Terus sampai ditegur sama pihak kecamatan. Ya, karena saya tuh dari sekolah sama praktek saya tuh nggak tahu. Itu aja dadakan, dikasih taunya tuh pas juhur. Pas juhur sekitar jam 2-an tuh gitu, langsung berangkat gitu ke lokasinya. Lokasinya itu di kalau nggak salah di Cisarua Puncak deh. Jadi ikut lomba ini tanpa persiapan? Iya, tanpa persiapan. Itu gimana nyampe ke sana, pelangap-pelongo atau gimana itu? Iya, Pak, yang jelas pasti pelongo-pelongo tuh kayak orang bego, terus kayak ya udahlah jalanin aja. Terus kalau kan ditanya satu-satu, dikasih pertanyaan kita harus ngejawab ya seadanya aja, yang ada di otak tuh udah dijawab aja. Nah, emang ditanyanya apa sih waktu itu? Tanggapannya kita sebagai generasi muda di Kabupaten Bogor tuh kayak kita harus ngapain sih ngatasinnya, terus banyak juga. Terus di situ tuh kalau nggak salah belajar bahasa Inggris juga sih. Jadi yang tadinya kata kamu ini adalah pelatihan, ternyata lomba? Iya, lomba duta genre. Aduh, tanpa persiapan sama sekali. Iya, tanpa. Pokoknya parah banget sih itu. Kayak di prank gitu deh sama apa ya, istilahnya sama kesiswaan. Siapa ini tuh yang ngeprank kamu tuh siapa? Adalah salah satu bapak yang terfavorit di sini, itu kayak yaudah deh, nikmatin aja. Jadi di prank sama bapak favorit? Yes. Aduh, si bapak ini kalau ngeprank ya emang resep ngajak-ngajak. Terus abis pulang lomba itu kan ke sekolah. Itu terus disuntik difteri. Suntik difteri? Iya, dulu kan SMA kan udah suntik difteri. Terus partner saya itu adalah si A lah pokoknya. Siapa sih partnernya ini? Bikin penasaran deh kayaknya. Gak usah disebutin namanya. Sebutin dong.
pokoknya dia tuh kayak fobia gitu lah sama suntikan. Terus kata dia tuh sempet ngajak kabur. Kita pulang, kita kabur yuk di sekolah tuh ada suntik difteri. Ya mungkin kena istilah gue lah. Kalau kata gue ya udah sih suntik aja, itu juga kan buat kesehatan kita. Soalnya kan dulu kan sebelum ada COVID-19 tuh lagi marak-maraknya suntik difteri kan buat anak sekolah. Ya udah, terus dia sekolah, terus dia kayak enggak, gue nggak mau disuntik, pokoknya gue nggak mau disuntik, gue mau pulang mau cabut. Ya nggak bisa cabut, kita harus laporan dulu sama kesiswaan, nggak boleh kayak gitu. Kita harus punya tanggung jawab meskipun kita tidak apa sih, kayak gimana ya, kayak lebih ke ya kita tanggung jawab sih, meskipun nilainya tuh kayak ya udahlah kayak B aja gitu loh. Kita ikut lomba, tapi kita di situ banyak belajar kok. Kita gimana ngatasin kayak narkoba, kayak minuman keras, kayak seksual gitu lah. Kita sebagai di lomba itu teh. Iya, itu lomba itu ngebahasin itu tentang HIV juga. Pokoknya berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Kesehatan, terus kita tuh tanggapan kita sebagai pemuda Kabupaten Bogor tuh kayak gimana? Nah, terus semenjak di prank itu kan balik lagi ke sekolah, udah itu disuntik difteri. Ada lagi nggak sih hal-hal lain yang mengesankan gitu, yang sampai sekarang tuh masih ingat gitu? Iya, mengesankan sih sama anak-anak pejuang waktu. Anak-anak pejuang waktu ngapain aja tuh? Iya, kita sering berbolang ke Gunung Salak. Ya, Berbolang. Kita tuh kita waktu sekolah itu, kalau mungkin sebagian orang tuh aneh dong, kayak sering main ke kebun-kebun gitu ya. Kayak kita main ke mana, Gunung Salak, kita nggak pernah ke Curug. Dikit-dikit ngecamp gitu. Jadi dulu itu doyan camp? Iya. Dibayarin? Bayar sendiri dan dibayarin. Asik, dibayarin dan bayar sendiri. Dulu di sekolah ini punya pacar gak sih? Ada dulu, nggak lama sih, cuma waktu kelas 1 aja. Kelas 1 aja. Ada yang disampaikan gak ke pacarnya? Semoga dia baik-baik aja ya. Semoga baik-baik aja ya, semoga kamu bahagia. Iya, semoga rantauannya sukses. Rantau, kok tahu merantau? Tahu lah, sering masih berteman. Oh, masih berteman ya sama mantan, gak apa-apa ya. Nah, sekarang ini kuliah di STMIK. Kenapa sih harus kuliah di situ? Emang dulu ada cita-cita ngambil jurusan komputer kuliah? Sebenarnya tuh nggak ada sih buat kuliah di bidang IT ya, nggak kepikiran. Dulu itu ikutan SBMPTN sama SNMPTN. Dulu itu kuliah tuh rencananya tuh pengennya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama tuh ngambil pendidikan luar biasa tuh, kayak ya luar biasa lah, kayak anak-anak kekurangan gitu. Ya, bimbingan luar biasa ya. Ya, terus yang kedua itu kalau nggak salah pendidikan kayak bukan BK sih, istilahnya itu kayak pendidikan apa itu, pokoknya ada satu lagi dah. Pendidikan luar sekolah. Bukan luar sekolah, lingkungan masyarakat. Ya mungkin ikut tesnya itu di UI loh. Saya pertama kali ke UI, itu sendiri dari sekolah ini. Ke UI. Terus doang. Cuma tes doang, ya nggak apa-apa, meskipun tes juga nyobain, yang penting pernah ke UI. Iya. Terus itu pengumuman tuh ya mungkin nggak rezeki kali ya di SBMPTN dan lain-lain. Ya kalau nggak salah sih nilainya tuh kayak kurang gitu loh, kurang 5 atau 10 nilai gitu. Ya mungkin nggak rezeki, soalnya kan di pendidikan luar biasa itu cuma 50 kursi. Kuotanya untuk 50 kursi. Iya, itu satu Indonesia atau gimana? Iya, itu tuh ya satu universitas. Oh, satu universitas. Tapi meskipun itu jarang diminati, tapi emang sedikit kursinya. Soalnya itu emang jarang diminati sekalinya. Mungkin sekarang banyak yang minat kali ya. Kalau aku dulu sih enggak. Sampai searching kemana lagi. Ya dulu tuh sempet kayak putus asa gitu, anjir, nggak kuliah gue ngapain, kerja juga nggak ada pengalaman kan, juga SMA. Ya terus nggak lama kayak kakak sepupu bilang, ayo STMIK daftar. Nah, itu daftarnya itu mandiri? Mandiri, dibantuin sama sepupu juga kan, sepupu suami dosen di situ. Oh, suaminya dosen di situ. Jadi sekarang di STMIK Muhammadiyah itu jadi nggak ikut beasiswa apa-apa? Ikut beasiswa. Dapat. Apa tuh beasiswanya? Semacam kayak bidik misi. Oh, bidik misi. Nah, itu dikasih duit dong? Iya, duit. Thank duit berapa itu duitnya? Ya kalau duit buat kayak UKT itu hubungannya sama kampus nggak tahu ya. Oh, itu bayar UKT? Enggak, buat UKT beda lagi. Kalau buat uang saku adalah. Oh, uang saku. Jadi yang dari bidik misi itu untuk UKT dan uang saku? Iya, uang saku beda lagi. Kalau bidik misi itu kayak apa ya? Ya buat ke kampus beda lagi. Yang buat uang saku. Kayak bidik misi pada umumnya. Iya.
Nah, sekarang kegiatannya di kampus ngapain aja sih? Ikut BEM sama IMM sama ngurusin UKM juga. Apa itu? Waduh, banyak banget ini organisasinya. Ya, Emang saya nggak aktif. capek? Saya aktif seperti di sekolah, guys. Emang nggak capek ikut banyak kegiatan kayak gitu? Sebenarnya capek, ya, tapi gimana lagi, harus enjoy juga, harus dinikmatin. Nah, ikut banyak kegiatan organisasi di kampus itu mempengaruhi nggak sih ke pembelajaran kamu ini? Apakah ya gara-gara ikut organisasi nilai jadi kecil atau gimana gitu? Kalau enggak sih, itu tuh tergantung dari kitanya juga. Kalau kita bisa manajemen waktu, bisa, oke, sekarang kita kuliah. Kita organisasi bisa izin sama rekan-rekan yang lain. Maaf ya, saya bisa ikut rapat itu ada kuliah. Meskipun kalian itu ikut organisasi, tapi hal utama tuh nggak boleh dilupain tuh, kayak kuliah itu harus tetap berjalan meskipun kalian itu ikutan organisasi. Di BEM jadi apa? Di BEM saya ngejabat sebagai Menteri Seni dan Budaya. Apa itu Menteri Seni dan Budaya? Oh iya, ada menteri-menterinya. Jadi ya tentang kesenian dan sama kebudayaan itu lah. Itu satu kampus yang berhubungan dengan seni dan budaya itu kamu yang ngurus? Iya, saya yang ngurus. Itu Repot gak sih? awalnya repot ya, karena mungkin kita sama-sama belajar dibanding sama yang lain juga tetap berjalan sampai sekarang. Nah, kegiatannya apa aja tuh dari seni dan kebudayaan? Kalau UKM kan masih, kalau di kampus kan masih di naungan BEM. Jadi saya megang UKM Kaunibuya Seni dan Budaya gitu, kayak Padus buat persiapan nanti buat wisuda, sama kayak jalan-jalan ke museum tentang belajar tentang kebudayaan. Oh. Tapi sekarang terlambat kena pandemi kayak gini. Ngaruh. Jadi pandemi gini. Ngaruh. Jadi kegiatan jarang ada ya? Jarang ada, kecuali itu kegiatan paling si online. Oh, kegiatannya online. Paduan suaranya online gitu Kalau satu-satu di panduan rumah. suara tuh online, nggak bisa dong. Kita kan harus nyuci nadanya juga. Nggak Ya bisa. kan kirain gitu satu-satu orang di rumah pakai. Iya, sekarang Zoom kan gitu. pandemi udah agak berkurang, udah mulai ke kampus juga kayak udah biasa lah ke kampus, udah kayak ya kuliah sebagian ada online ada offline juga. Oh, sebagian udah ada yang offline dan online. Oke. Nah, tadi apa selain BEM apalagi? IMM. IMM itu apa? IMM itu kalau kalian kuliah di universitas kayak di bawah naungan Muhammadiyah pasti tahu lah IMM itu apa. IMM itu adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya. Itu ngapain aja tuh kegiatannya IMM itu? Kegiatan itu kayak sama kayak nggak beda jauh dari BEM sih, kayak kaderisasi, terus kayak bidang takblik, bidang medcom, banyak juga sih, nggak cuma itu, tapi itu tergantung dari komisariatnya juga, tergantung dari kampusnya, ada berapa, tergantung SDM-nya juga, dan terus ada berapa kayak bidang-bidangnya gitu sih. Oh, banyak jadi bidangnya bercabang-cabang kayak gitu ya? Iya, itu komisariat itu di bawah naungan cabang. Naungan cabang apa tuh? Cabang itu ya sama, kita tuh nginduk di cabang itu kayak cabang apa sih, kayak IMM tuh punya cabang, IMM cabang itu. Maksudnya cabang Muhammadiyah gitu ya? Nah, selain IMM terus BEM, sibuk lagi apa? Sibuk apa lagi? Ya sibuk di pejuang waktu, kadang setiap kegiatan pernah ikut, terus ada izinnya juga. Soalnya nggak mungkin lah kayak bolak-balik ke Bogor Jakarta kan lumayan, meskipun dekat. Nah, jadi kan pejuang waktu kan kegiatan di Bogor. Kalau misalnya lagi sempat Pulang. dari Jakarta pulang. Pulang. Kalau misalnya nggak sempat berarti nggak ikut dulu ya? Nggak ikut. Nah, oke. Nah, ini adalah Cindy, kegiatannya banyak banget di kampus, ikut BEM, IMM, terus UKM. Apalagi nih, banyak banget. Tapi ikut organisasi lain nggak di luar kampus? Enggak sih, cuma di pejuang waktu aja. Di pejuang waktu aja itu di luar kampusnya ya. Itu pejuang waktu organisasi waktu SMA. Iya, waktu SMA itu tuh kayak kita tuh kayak sekumpulan anak OSIS. Periode saya dan kakak juga lah pastinya. Itu tuh kayak kita tuh kayak satu pemikiran yang sering-sering jalan-jalan ke kebun-kebun, ke gunung tuh pastinya. Ya udah, kita bikin pejuang waktu. Itu tuh hal-hal yang positif sih. Positif kayak kita aja sekarang mau masuk ke volume 10 ya. Volume 10. Itu benar-benar luar biasa sih. Di kampus punya pacar gak? Enggak. Ah, bohong. Enggak. Tapi deket pernah ada sih, beberapa yang deket tapi enggak. Enggak gimana? Ya enggak jadi. Enggak jadi, maksudnya enggak jadian. Enggak jadian. Gitu. Cuma hanya sekadar deket doang. Oh, jadi cuma dari deket doang tapi enggak jadian. Iya, enggak. Oke. Di ghosting dulu. Di ghosting dulu? Iya, di ghosting dulu. Ya Allah. Ya Allah, kasihan banget. Nah,
Sekarang ada yang ingin disampaikan nggak buat adik-adik kelas kita di sini? Oh iya, untuk kalian yang belum kayak sebentar lagi kan kayak SNMPTN sama SBMPTN dibuka. Tetap semangat ngikutin itu. Iya sih rezeki nggak siapa yang tahu. Iya. Itu kan kalau kayak gitu hoki-hokian. Hoki-hokian? Iyalah, hoki lah kalau masuk ke negeri itu kayak SBMPTN tuh. Tergantung hokinya aja, tergantung rezekinya sih. Kalau kalian nggak keterima di negeri, tenang kok masih ada swasta. Swastanya juga banyak yang bilang swasta mahal kan. Swasta itu ada yang dari bawah sampai ke atas. Ada yang bawa dari atas itu gimana nih maksudnya? Ada yang dari paling murah sampai paling mahal. Itu paling murah sampai paling mahal. Iya. Tergantung kampusnya juga. Kalau duitnya kenceng, swasta yang bagus nyari. Oke, gitulah. Tetap semangat buat teman-teman kita semua. Karena kita sudah berada di penghujung acara karena waktunya udah mau habis, jadi kita akhiri perbicaraan kita sama Cindy. Segala baiknya hanya ada pada Allah dan kesalahan ada pada kita, pada manusia. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye.